Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwassil qira'atana ala kitab Ashra Qawaid fil Istiqamah. 10 kaidah di dalam menggapai istiqamah. Yang mana kemarin telah kita ketahui istiqamah adalah jalan atau perkara yang sangat dituntut di dalam syariat. Istiqamah adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syariat Islam. Dan juga kemarin telah kita bahas bahwasanya istiqamah adalah perkara yang sangat berat. Perkara yang seorang tidak boleh lalai di dalam menjaganya. Karena betapa banyak seorang yang dia tidak perhatian terhadap istiqamahnya, maka dia tidak melanjutkan perjalanannya. Maka dia tidak melanjutkan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak, ya. Anak-anak yang baru hijrah, ikhwan-ikhwan yang baru hijrah, dia mengenal sunnah, dia belajar ilmu agama, dia belajar sunnah, belajar manhaj yang hak ini. Sebagian dari mereka tidak perhatian terhadap perkara istiqamah, sehingga banyak dari mereka yang dia memulai, akan tetapi dia juga yang menyelesaikannya. Belum sampai akhir perkara, akan tetapi dia telah menyelesaikan. Ini perkara yang tidak bagus. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat bagaimana akhirnya dia. Bagaimana dia wafat di atas amalan tersebut, itulah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang akan wafat sesuai bagaimana kebiasaannya dia. Seorang akan menutup amalannya sebagaimana kebiasaannya amalannya dia. Sebagaimana dikatakan para ulama, rajulun mata ala ma asya alaih. Seorang akan meninggal sesuai kebiasaannya dia. Seorang akan wafat sebagaimana kebiasaannya dia. Kalau dia sering main game, maka wafatnya sedang main game. Ada nggak yang gitu? Ada. Antum lihat di YouTube, di video. Sedang main game dia wafat. Allah Azza wa Jalla cabut nyawanya. Ada yang wafat kebiasaannya dia minum khamar. Wafat dalam keadaan minum khamar. Ada yang kebiasaannya dengar musik, wafat dalam keadaan dengar musik. Ada yang kebiasaannya dia main judi, wafat dalam keadaan main judi. Dan seterusnya. Seorang anak katakan, sebagaimana dikatakan para ulama, wafat sesuai kebiasaannya. Dan ini betul, ikhwan. Dan ini nyata. Ana punya tetangga dulu, dia meninggal karena habis minum minuman keras. Karena dia habis minum minuman keras bersama teman-temannya, dan itu adalah rutinitasnya dia ternyata. Dan juga sebagaimana dikisahkan para ulama, ketika ada sebagian ulama yang dia mentayakin seorang yang sedang sakratul maut, dikatakan qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat tauhid, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawabannya? Asqini khamra, tuangkanlah 1 gelas lagi khamrnya. Aji. Karena kebiasaannya dia suka minum khamr. Dan ini kayak gini.
Makanya kalau kita mau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebaikan, kita harus betul-betul mendawamkan kebaikan tersebut. Kita harus betul-betul menjaga istiqomah di atas kebaikan itu. Oleh karenanya kita belajar ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala fal hidayatu ila sirat biyadillah azza wa jalla. Dan hidayah menuju jalannya Allah azza wa jalla itu ada di tangannya Allah azza wa jalla. Wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kata Allah, wa'tasamu bi, dan dia berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Azza wa Jalla katakan kepada mereka, atau Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, Allah Azza wa Jalla akan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Wa fadlin, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan dia fadlin. Maksudnya apa? Wa yaziduhum thawban atau thawaban. Allah akan berikan tambahan kepada mereka pahala yang banyak, wa raf'a darajatin, dan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak cuma itu, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepada mereka supaya mereka bisa berjalan di jalannya Allah Azza wa Jalla yang lurus, yang la wijaja fihi, tidak ada bengkok sedikit pun di dalamnya, yaitu adalah jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Kapan seorang mendapatkan surga? Kapan seorang mendapatkan pahala tambahan dari Allah? Kapan seorang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla? Mal jawab, yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah yang memberikan. Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Wa yahdihim ilaihi. Maka antum perhatikan, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim, Allah yang berikan. Berarti di sini ada yang namanya alaqah. Apa alaqah? Alaqah itu kaitan satu sama lain antara beriman, beramal saleh dan hidayah. Kalau kita mau diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dan memang hidayah berada di tangan Allah, la budda minal iman. Wajib kita beriman haqqal iman, dengan sebenar-benarnya iman. Ini enggak dihidupin sama sekali nih. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Lihat, antum perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla menyeru ila daris salam, ke tempat keselamatan. Artinya kemana? Surga. Wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Perhatikan ayat ini. Perhatikan bagian ini. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mau istiqomah di atas agama Allah, kalau kita mau betul-betul istiqomah di atas jalannya Allah Azza wa Jalla, pahami ini dengan baik. Pahami kaidah yang pertama. Istiqomah datang dari Allah. Istiqomah adalah hibah rabbaniyah.
pemberian dari Rabbaniyah, Rabb kita. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat yang lain, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, summu wa bukmun fil dhulumat, dia adalah orang yang tuli dan orang yang bisu, dia berada di dalam kegelapan. Kegelapan perjalanan dia menuju Allah Azza wa Jalla, menuju akhirat. Gelap. Tidak tahu dia bagaimana cara menuju Allah Azza wa Jalla. Tidak tahu dia bagaimana jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla karena dia tuli dan bisu. Tuli bukan berarti apa? Nggak bisa dengar. Dia bisa dengar tapi dia tidak mau dengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau yang namanya belajar ilmu agama, nggak mau yang namanya duduk di majelis ilmu, males. Itu ciri-ciri orang-orang kadzdzabu bi ayatina. Man yasha'illahu yudlilhu, dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk sesat, maka Allah akan sesatkan dia. Makanya sebagaimana yang tadi ana ceritakan ke antum. Kapan lagi pagi ya? Di pelajaran Khulasah Ta'dzim Ilmi ya. Terkadang kita enggak berpikir, enggak kepikiran kita bakal bisa menjadi orang yang sesat. Terkadang kita tidak memiliki tidak terpikir sedikit pun di benak kita menjadi orang yang sesat. Kita menjadi orang liberal, kita menjadi orang ateis, kita menjadi orang yang kufur kepada Allah. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Enggak tahu kita. Sekarang kita kayak gini mungkin. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana, ikhwan. Karena semua di tangan Allah. Antum taat di tangan Allah. Antum maksiat di tangan Allah. Gimana saat Allah tadi? Nanti itu ada pembahasan khusus. Antum bisa sholat itu di tangan Allah. Antum belajar ilmu itu di tangan Allah. Dan kita jangan pernah merasa aman. Karena bukan kita yang mengendalikan. Karena bukan kita yang berkehendak. Kita punya kehendak, betul kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak rencana yang kita rencanakan, tapi ternyata ada yang terrealisasikan, ada yang tidak terrealisasikan. Makanya hati-hati ya kawan. Kalau Allah mau, Allah sesatkan, hati-hati. Gak tahu siapa yang disesatkan. Yang Anda ceritakan tadi teman Anda, dia ilmunya bagus, pemahamannya bagus, rankingnya bagus, nilainya bagus, bahasa Arabnya bagus, semuanya bagus. Ternyata sekarang pemikirannya apa? Hurriyatul adyan, bebas beragama. Semua agama benar. Antum bakal kepikiran nggak di benak antum nih, antum bakal keyakinan gitu? Enggak. Tapi itulah yang sudah hidayah. Fatazalla qadamun ba'da thubutiha, maka tergelincir kakinya dia setelah dia sebelumnya tetap kokoh. Dan juga ada yang namanya ulama, ana namanya lupa, dia digelari dengan Syekhul Islam di abad-abad zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau nggak salah. Namanya Muhammad bin Qasim. Ya. Dia adalah ulama yang sangat cerdas, super cerdas. Dia ulama yang makanya dijuluki dengan julukan Syekhul Islam pada abadnya, pada abad itu akhir, abad-abad akhir ini. Kenapa? Karena dia memang adalah orang yang layak mendapatkan gelar demikian. Masih muda. Dan dia menulis kitab, banyak kitab-kitab. Dan dia juga menulis kitab As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, tentang membantah pemikiran orang-orang ateis,
Akan tetapi di akhir hayatnya dia, di akhir daripada kehidupannya dia, belum akhir lah, masih muda, dia tergelincir menjadi orang ateis. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Dia menjadi orang ateis padahal dia menulis kitab bantahan terhadap orang ateis. Padahal dia adalah orang yang sangat gencar di dalam dakwah. Tetapi kita nggak tahu ternyata apa? Ternyata dia menjadi orang ateis. Allah. Makanya ini perkara yang harus kita resapi terus. Waman yasha illa yudhil, yang Allah kehendaki sesat. Bagaimana kalau bisa kehendaki sesat? Itu yang harus kita pelajari. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang paling berada di atas hidayah dan tidak akan tergelincir lah. Murid Ibnu Abbas ketika dikatakan jangan menikah dengan orang khawarij, jangan menikah dengan perempuan khawarij, dia tetap menikah. Ustaz, ini berapa? Belajar semuanya. Berapa? Hah? Sama-sama. Apa sebenarnya? Oh ya. Nah, sampai mana tadi? Dinasihati untuk jangan menikahi perempuan khawarij. Lah, saya akan mendakwahkan tuh perempuan itu. Betul, ketika dinikahi apa? Dia dakwahi dan dia tidak bisa mendakwahi secara terus-menerus sehingga apa? Dia yang terdakwahi dan dia menjadi khawarij, menjadi pentolan khawarij bahkan. Allah. Muridnya siapa? Ibnu Abbas. Kita jangan merasa aman. Kita jangan merasa orang yang paling kokoh. Kita jangan merasa orang yang betul-betul udah selamat di atas Islam, di atas hidayah. Enggak. Apalagi kita, atau muridnya siapa sih? Pak Hadil Umam yang nggak ada apa-apanya. Yang Rujail Soghir. Kita bangga. Saya nggak akan dapat kesesatan, nggak. Ya Allah, dari mana ya Pak? Makanya kita perhatikan poin penting ini. Waman yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Tapi Allah Azza wa Jalla juga menghendaki seorang yang Allah kehendaki untuk berada di jalan yang lurus. Ini kan namanya ikhwan. Kita harus betul-betul paham nih bagaimana cara Allah kok bisa kehendaki kita berada di jalan yang lurus, dan bagaimana kok bisa Allah Azza wa Jalla kehendaki orang berada di jalan sesat. Terus kita pahami. Jangan sampai kita sesat. Jangan sampai kita na'udzubillah mendapatkan takdir Allah Azza wa Jalla sesatkan kita. Ayadan billah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Bismillah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah melainkan itu adalah dzikrun lil alamin, sebagai peringatan. Siapa itu? Al-Quran. Melainkan Al-Quran tidaklah Allah Azza wa Jalla turunkan, yaitu tujuannya melainkan sebagai peringatan untuk kita semua. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi orang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dari kalian untuk berada di jalan yang lurus, maka Allah kehendaki.
Wa ma tasya'una illa ayyashallahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, maka tidaklah melainkan hal tersebut atas kehendak Allah Azza wa Jalla juga. Artinya apa? Kehendak kita, keinginan kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin ingin masuk surga. Jangan kita yang sekarang sedang dalam ketaatan kepada Allah, alhamdulillah. Antum tanya orang yang dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tanya orang yang dia mabuk setiap hari, mau enggak masuk surga? Mau enggak untuk kembali ke agama Islam dengan baik? Apa jawaban mereka? Mau. Tapi Allah belum kehendaki. Bagaimana kok bisa? Itu yang harus kita pikirkan, ya. Bukan cuma kita pikirkan bagaimana cara dapat ilmu, bagaimana bukan. Bagaimana kokoh di atas ilmu dan bagaimana kokoh di atas hidayah. Itu yang harus kita pikirkan. Ini bukan main-main. Karena ketika kita sudah dicabut hidayahnya oleh Allah Azza wa Jalla, kelar urusan kita. Dan kehidupan cuma sekali, ikhwan. Ini bukan main-main. Antum di dunia sebentar, di akhirat selamanya. Sekarang adalah penentu. Dunia sekarang antum hidup adalah penentuan apakah antum nanti selamat atau tidak di akhirat. Makanya babak penentuan ini jangan sampai antum jadikan sebagai main-main, ikhwan. Jangan. Dengan lalainya kita, dengan tidak maunya kita mengajar istiqomah di atas agama Allah, dengan kita tidak mau mempelajari agama Allah, jangan. Setahu anak nggak ada liga bola yang ketika dia di babak final dia bermain dengan bercanda dan main-main. Ada nggak? Nggak ada. Apapun perlombaannya ketika sudah sampai final berarti dia adalah pertarungan yang sangat sengit. Ada nggak kira-kira yang bercanda di situ? Nggak ada. Karena final nih. Karena ini adalah penentu dia menang atau kalah, dia hina atau tidak. Sekarang kita final di dunia ini, ikhwan, ini final. Jadi antum nanti di mana itu PR-nya? Kita di mana itu PR-nya? Jadi jangan ada sampai kita tidak manfaatkan kesempatan ini. Enggak ada kesempatan datang 2 kali, enggak ada. Ketika antum wafat, maka wafat udah selesai. Jangan sampai antum ketika wafat Allah Azza wa Jalla cabut nyawa antum, nanti kita berkata di kuburan, ya laitani, atau bagaimana? Sebentar, bismillah. Qala rabbi rji'uni la'alli a'malu shalihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa dia minta dikembalikan ke dunia? Apakah untuk main lagi? Apakah dia untuk bermain-main? Apakah dia untuk sendah gurau? Apakah dia untuk foya-foya? La. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Supaya saya bisa beramal yang saya tinggalkan. Supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa baca Quran, supaya saya bisa belajar ilmu agama, supaya saya bisa puasa Ramadan, itu aja. Enggak lebih. Mumpung kita sekarang masih bisa manfaatkan. Kita pergilah ke kuburan. Dan kita yakini salah satu dari mereka ada yang berkata demikian. Saat kita mumpungan masih di atas mereka, belum berjajar sama mereka, manfaatkan. Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak, teriak di kuburan. Teriak, ya Allah, kembalikan saya.
Akhrijna, keluarkan saya ya Allah, ya Allah keluarkan saya, ya Allah keluarkan saya ya Allah. Supaya apa? Na'mal shalihah, supaya saya bisa beramal, supaya saya bisa taat kepadamu, supaya saya bisa beramal yang dulu saya tidak amalkan, kata dia. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah saya telah perintahkan, saya berikan kepada kalian orang yang memberi peringatan, maka dia mengingatlah orang-orang yang mengingat. Dan wa ja'akumun nadhir, telah sampai kepada kalian orang yang mengingatkan, telah sampai kepada kalian orang yang memberikan peringatan. Telat, kata Allah Azza wa Jalla. Sekarang bukan waktunya. Ini udah babak perkara selesai. Udah tidak ada lagi yang namanya perkara-perkara dikembalikan ke Allah. Inilah PR kita, ikhwan, sekarang. Jangan kita tertipu dengan dunia, jangan kita tertipu dengan mudanya kita, jangan kita tertipu dengan gagahnya antum. Betapa banyak orang yang dia masih muda, ternyata dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak seorang anak kecil yang baru lahir, yang diharapkan panjangnya umur dia, ternyata kain kafannya sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang yang dia sudah sakit, yang dikira dia akan meninggal, akan tetapi umurnya masih panjang. Apa yang kita tunggu? Maka kita tanya coba kepada diri kita sekarang, antum kalau mati besok siap kan? Antum tanya coba, antum ngomong aja sama diri antum kalau mati besok siap kan? Antum kalau meninggal besok kira-kira siap kan? Apa yang udah antum siapkan? Antum iseng-iseng aja lagi jalan sendiri, tanya diri antum. Sebagaimana para ulama begitu demikian, ikhwan. Tanya dirinya. Kita omongin, kita ceramahi diri kita sendiri. Gak ada dari kita yang siap besok meninggal, besoknya lagi meninggal. Gak ada dari kita yang belum siap. Gak ada dari kita yang udah siap. Maka apa yang menghalangi kita untuk terus semangat belajar? Apa yang menghalangi kita untuk terus taat kepada Allah? Apa yang membuat kita lalai? Coba kalau ketika anak tanya, kira-kira antum besok siap meninggal? Antum siap nggak? Siap nggak? Kenapa belum siap? Kenapa belum siap? Jawabannya pasti apa? Amalan saya masih sedikit. Amalan saya belum banyak. Dosanya masih banyak. Kita udah tahu kayak gitu, tapi kita masih terus di dalam keadaan demikian. Dan kita tahu bahwasanya ajal ketika datang tidak bisa ditunda. Allah. Idza jaa ajaluhum fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal kepada mereka, tidak bisa ditunda dan tidak bisa disegerakan walaupun sedikit. Coba kita sekarang persiapkan. Antum sekarang mungkin lagi merapikan baju antum. Antum sedang mencuci baju antum untuk besok dipakai. Belum tentu besok baju antum dipakai. Antum sekarang sedang mengurusi perkara antum untuk besok, belum tentu besok kita hidup. Apa yang menghalangi kita untuk belajar tentang istiqomah, untuk tadabbur, tafakkur? Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat yang menunjukkan makna ini sangat banyak. Fal hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Yang Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah tersebut kepada orang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dari hamba-hambanya.
Maka kita sekarang harus betul-betul menjadi orang yang paling cerdas, yang paling tafakur, yang betul-betul kita paling mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita menyesal dan jangan sampai kita tertipu dengan mudahnya kita, ya. Jangan sampai. Ya dan billah, ya dan billah. Jangan sampai kita tertipu juga dengan adanya kita di pesantren. Ini nasihat untuk anak pribadi dan untuk kita semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aslih lana niyatana wa aslih lana ilmana wa aslih lana amalana. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.